Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Untuk meningkatkan keimanan, tentu dibutuhkan pengetahuan. Sehingga orang yang semula jahil menjadi berilmu. Dari semula berilmu menjadi beramal. Dari semula beramal bisa mencapai mardhatillah, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan kali ini, dalam seri kita berbicara tentang faktor penghancur kehidupan rumah tangga, kita akan berbicara tentang kejahilan dalam rumah tangga. Jahil dalam arti kata bodoh. Bodoh yang dimaksud di sini adalah jauh dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari arahan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun era yang sedang dimasuki oleh sepasang suami istri itu disebut sebagai era modern. Modern yang dimaksud di sini ditandai dengan berkembang pesatnya dunia informasi dan teknologi. Tak terkecuali kemudian mereka hidup pada suatu fase di mana dunia laksana satu desa raksasa. Peristiwa besar di satu ujung dunia bisa dilihat, bisa disaksikan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi ketika kemajuan teknologi, kecerdasan berpikir semakin meningkat, hal-hal yang terkait dengan pengetahuan keilmiahan semakin meluas dan itu ada pada diri seseorang. Sementara dari nilai-nilai Islam mereka jauh, maka mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang yang jahiliyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada kondisi masa-masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan menjadi rasul utusan Allah. Kira-kira tahun 500-an Masehi. Allah menyebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah Allah yang telah membangkitkan seorang rasul dari kalangan yang ummi di antara mereka untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka tentang hikmah, tentang sunnah, tentang ilmu pengetahuan, tentang berkah-berkah dalam kehidupan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya sebelum itu mereka dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Mereka dalam keadaan jahiliyah yang begitu luar biasa. Pada masa itu, nilai-nilai kemuliaan kemanusiaan juga berkembang pesat. Seperti toleransi, hormat menghormati, menjaga kehormatan, tolong menolong, dan lain sebagainya menjadi budaya yang sangat dikedepankan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi karena mereka tidak memiliki panduan wahyu langit, tidak memiliki pegangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai kehormatan, bantu-membantu, toleransi yang mereka jalankan hanya didasarkan kepada hamasah kemanusiaan, didasarkan kepada syahwat kemanusiaan semata-mata. Dan dampaknya justru menghancurkan eksistensi kehidupan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Sudah sering saya ceritakan, dalam persoalan perkawinan saja, perkawinan mereka betul-betul perkawinan jahiliyah. Ada model-model perkawinan yang ditempuh, sebagaimana yang dikisahkan dalam bab fikih munakahat karya Said Hawa, itu bisa kita lihat
Bunda Aisyah bercerita, model-model perkawinan sebelum Islam didatangkan di tengah masyarakat jahiliyah itu banyak sekali ragamnya. Beberapa di antaranya ada perkawinan rabi. Perkawinan rabi adalah perkawinan yang terjadi diawali dengan sebuah proses yang cukup unik, di mana jika ada seorang gadis yang sudah siap untuk menikah, maka ia akan pasang tanda yang menuju gang rumahnya. Jika tanda ini dilihat oleh seorang pria, maka pria ini kemudian akan mengkontak teman-temannya. Mereka akan membuat satu grup, dan satu grup ini diisi maksimal oleh 10 orang, tidak boleh lebih. Dalam tataran ini ada nilai-nilai konsekuensi, artinya mereka orangnya sangat komitmen dengan sebuah ketentuan bahwa satu grup maksimal 10 orang. Tapi apa yang mereka perbuat? Dengan 10 orang itu mereka datang ke rumah sang gadis. Begitu tiba di rumah sang gadis, mereka akan menggauli sang gadis secara bergiliran. Dan setelah mereka menggauli sang gadis secara bergiliran, mereka akan memberikan uang tip sebagai tanda terima kasih. Jika salah seorang di antara mereka tidak membawa uang atau memang sedang tidak punya uang, maka teman lain yang memiliki kelebihan uang, dia harus mentraktirnya. Jika tidak mentraktirnya, maka temannya ini dianggap tidak setia kawan. Berbicara tentang kesetia kawanan, tentang bantu-membantu di sini, begitu bagus, luar biasa. Tetapi realitasnya di lapangan, yang mereka lakukan adalah perbuatan yang justru menistakan kemanusiaan. Belum lagi ada perkawinan gadai. Jika sepasang suami istri sudah menikah, kemudian belum dikaruniai anak, maka selepas istrinya rapih dari menstruasi, istrinya akan minta suaminya mengantar dirinya untuk tinggal beberapa lama dengan pria lain yang merupakan tetangganya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keturunan. Sang istri dititipkan untuk dihamili. Setelah ketahuan hamil, baru sang suami akan kembali datang untuk menebusnya. Sebagai tanda terima kasih, pria itu sudah mau menghamili sang istri, maka suaminya akan membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Kehidupan rumah tangga yang seperti ini adalah kehidupan rumah tangga jahiliyah yang bisa menghancurkan eksistensi kehidupan mereka, bahkan sampai pada nasab dan keturunan. Hingga ada perkawinan perwalian yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek ini diakomodir dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apakah prakteknya? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Dalam perkawinan perwalian, jika seorang pria dia jatuh hati kepada seorang wanita, maka dia akan datang kepada walinya untuk mengkhitbah atau melamar sang wanita. Jika lamarannya diterima, maka akan dilanjutkan dengan pernikahan. Di masa jahiliyah saat itu sudah terjadi. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian hal seperti ini diakomodir dalam Islam, sehingga menjadi perkawinan yang lazim kita dapatkan dalam kehidupan kita keseharian sekarang ini. Nah, tetapi meskipun pernikahannya secara Islami, sekali lagi tidak berhenti sampai di sini. Kehidupan rumah tangga itu harus betul-betul diisi dengan ilmu, sebab al-ilmu an-nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah penerang kehidupan rumah tangga.
ilmu itu adalah kunci untuk menyelesaikan setiap persoalan yang datang dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang jahiliyah. Ketika rumah tangga itu jahiliyah, rumah tangga itu akan jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat penghuninya memiliki masa depan yang terombang-ambing oleh berbagai macam dinamika dan keadaan. Sehingga dalam keadaan jahiliyah, rumah tangga itu akan meraba-raba, mencari model-model dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, mereka tidak pernah fokus untuk bisa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi dalam praktek-praktek kehidupan rumah tangga akan banyak sekali hal-hal yang berbaur antara nilai-nilai keimanan dengan nilai-nilai kemusyrikan. Akan banyak hal yang berbaur antara ritual-ritual keberagamaan dengan nilai-nilai adat istiadat. Betul, memang Islam bisa mengakomodir sebuah adat istiadat sepanjang tidak menghancurkan nilai-nilai akidah. Tetapi tanpa ada ilmu yang baik, berdasarkan kejahiliahan, maka pelaksanaan ritual-ritual dalam kehidupan sebuah rumah tangga jelas dari sisi biaya akan menambah kos yang sangat tinggi. Misalnya saja budaya sebuah masyarakat. Di sebuah masyarakat itu yang namanya ritual-ritual itu banyak sekali sehingga membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Ada yang sekali melakukan ritual, ternyata mereka harus melakukan selamatan dengan mengorbankan seekor sapi. Bisa dibayangkan jika satu ekor sapi harganya mencapai 15 juta. Sementara dalam rumah tangga itu yang bekerja hanya suaminya saja dan gajinya hanya 3 juta rupiah saja sebulan. Rumahnya masih kontrak. Rumah kontrakan hari ini di tahun 2014 Masehi sudah mencapai 1 juta rupiah sebulan. Belum untuk ongkos, belum untuk makan. Karena mereka terikat dengan adat-adat jahiliyah, mereka kemudian memaksakan diri harus melakukan itu. Jika mereka tidak mampu melakukan itu, mereka merasa akan sangat malu dengan tetangga-tetangganya. Karena mereka malu dengan tetangganya, sementara mereka harus mengadakan upacara ritual yang seperti itu, mereka akhirnya cari alternatif yang lain. Apa alternatif lainnya? Alternatif lainnya adalah hutang. Begitu mereka hutang, di era modern ini ada yang namanya kartu kredit. Mereka datang ke sebuah bank mengajukan aplikasi kartu kredit. Apalagi kartu kredit hari ini seperti daun yang gugur di musim kemarau. Begitu mudahnya ditebarkan kepada siapapun, nyaris tanpa seleksi. Bahkan bisa dibilang kartu kredit ini seperti jebakan maut yang memang menyengaja mereka datang menyasar kepada orang-orang yang berekonomi lemah. Jika awal keluarnya kartu kredit menyasarnya orang-orang middle up, menengah ke atas, dengan harapan mereka adalah orang-orang debitur-debitur, penghutang-penghutang yang mampu untuk membayar hutang, di era sekarang ini kartu kredit betul-betul seperti endemi yang mewabah di tengah masyarakat, justru di kalangan yang tidak mampu. Karena mereka jahiliyah, tidak berpegang dengan prinsip-prinsip Islam, di mana Islam mengajarkan tentang tawadhu, tentang zuhud, tentang rendah hati, tentang kesederhanaan. Mereka campakkan, mereka terjebak pada kartu kredit. Seperti seorang wanita yang bekerja pada sebuah rumah sakit, di masa itu gajinya masih gaji setengah UMR. Dia punya hutang kartu kredit. Hutangnya tidak banyak, hanya 12 juta rupiah saja. Dia awam, jahil dengan permainan atau aturan main kartu kredit. Betapapun dia sudah dijelaskan bahwa dia harus mencicil pokok pinjamannya ditambah dengan bunganya.
Tetapi pada 3 bulan pertama, dia akan dikenakan aturan administrasi hanya membayar bunganya saja. Jadi nilai yang dia keluarkan sekian itu sebenarnya baru membayar bunganya. Sementara karena dia jahil, dia pikir dia sudah membayar bunga sekaligus pokoknya. Ternyata setelah 1,5 tahun berlangsung, dia menjadi bingung kenapa hutangnya tak kunjung lunas. Begitu dia datang ke pihak bank, dia mencoba untuk menanyakan, justru utangnya bertambah menjadi sekian kali lipat. Kenapa? Karena selama ini dia hanya bayar bunganya 3 bulan awal, dan selepas 3 bulan sampai bulan sekarang kesekian dia membayar, dia hanya membayar pokoknya saja. Selepas bulan ketiga, dia tidak pernah membayar sekaligus bunganya. Sedangkan bunga yang tidak terbayar akan terkena penalti. Penaltinya berlaku harian. Sehari 0, sekian persen. Bunga yang kemarin sudah kena penalti 0, sekian persen, besok akan berbunga lagi menjadi tambah lagi 0, sekian persen. Dan seterusnya sehingga terjadilah akumulasi yang semakin bertambah dan bertambah. Yang bersangkutan menjadi tidak sanggup. Lebih celaka lagi ketika dia memiliki atau membuka aplikasi kartu kredit karena marketingnya datang, salesnya datang ke kantor, dia tidak pernah memberitahu suaminya. Hingga akhirnya datanglah sang debt collector. Ketika datang sang debt collector, pasang istri tidak di rumah, yang di rumah adalah suaminya. Alangkah kaget sang suami kedatangan debt collector. Apa yang dilakukan debt collector itu? Akan saya lanjutkan selepas yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Suaminya begitu shock. Begitu debt collector datang, kemudian dengan gaya yang cukup gahar, meminta bayar. Jika tidak bayar, maka rumah tinggalnya akan disita. Ini saya, suaminya yang tidak tahu apa-apa ini, kemudian menelpon istrinya, menyuruhnya pulang segera. Begitu pulang, sudah bisa ditebak dramanya. Terjadi pertengkaran demi pertengkaran. Pertengkaran semakin hari bukan semakin mereda. Karena pertengkaran itu semakin meningkat intensitasnya, rumah tangga menjadi hilang arah dan kendalinya. Rumah tangga semakin tidak karu-karuan keberadaannya. Maka mereka menjalani kehidupan rumah tangga dalam kehampaan. Ini baru satu contoh kasus memasuki kehidupan rumah tangga beriring dengan kejahiliahan. Berumah tangga tapi tidak pernah mau menggali ilmu-ilmu tentang manajerial kerumah tanggaan. Tidak mau menambah ilmu, tidak mau menambah wawasan. Ada lagi kehidupan rumah tangga yang ternyata kejahiliahannya dari sisi akidah. Seorang suami memiliki seorang istri yang musyrik. Sementara sang suami mencoba untuk memperbaiki diri, memperbaiki pengetahuannya, memperdalam keberagamaannya. Semakin hari semakin disadarinya bahwa kehidupan rumah tangganya ini penuh dengan kekurangan. Ia mencoba mengkomunikasikan dengan sang istri.
Singkat cerita, sampailah pada satu kalimat sang suami bahwa, "Ma, mari kita sholat. Mari kita ngaji, supaya mama bisa memahami tentang makna Islam itu sendiri. Jangan sampai keislaman mama bercampur dengan kejawen. Mama Islam tapi nggak mau sholat. Mama Islam tapi mama masih percaya kalau yang punya kekuatan hebat itu keris. Bahkan sholat sebagai ritual Islam tidak dijalankan, tapi ritual perawatan keris justru mama lakukan." Karena sang istri ini jahil, tidak pernah mau diajak untuk belajar agama, apa yang terjadi? Ketika sang suami semakin meningkat nilai-nilai keilmuan keberagamaannya, semakin mengembangkan sayap kesabaran dan kearif bijaksanaannya, justru sang istri mulai timbul kecurigaan yang berbeda. Yang timbul dalam benak istri kemudian adalah jika seorang suami semakin baik tingkat pemahaman keberagamaannya, maka dipastikan suami ini nanti akan berpoligami. Kemudian apa kata sang istri? "Baik, karena kamu ngajak aku ngaji, aku belum sempat, aku belum bisa, begini saja deh, aku akan nurut dengan aturan-aturan papa. Di antaranya adalah aku sholat. Aku mau nurut ikut sholat. Tapi jangan larang aku untuk tetap memandikan keris. Jangan ganggu-ganggu keyakinanku bahwa keris ini punya kekuatan yang hebat. Bukan apa-apa, ini adalah warisan turun-temurun dari para leluhur. Aku takut kalau nanti aku kualat jika aku tidak mau merawat keris ini. Sebab menerima keris ini adalah dengan wasiat yang begitu jelas. Kalau tidak dirawat, nanti penerimanya bisa kualat. Yang kedua, lagian kalau aku ikutin kamu, utuh beragama kamu secara nilai-nilai Islam, aku dengar katanya kalau orang laki agamanya makin baik, maka pasti dia akan poligami. Aku nggak mau dipoligami, makanya aku tidak mau seutuhnya ikut langkah kamu." Maka dalam rumah tangga ini pun kemudian sudah mulai muncul ketimpangan-ketimpangan. Sang suami terus mencoba bersabar untuk bisa mengajak istrinya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sang istri ketika dilarang untuk memandikan keris, dia ngadu kepada orang tuanya. Sehingga masuklah orang tuanya, ikut campurlah dalam persoalan rumah tangga mereka. Hingga suatu masa terjadilah percekcokan yang cukup dahsyat. Belum lagi secara ekonomi, keluarga ini masuk dalam kelompok keluarga sederhana. Sementara kakak-kakak, adik-adik dari sang istri alias ipar sang suami, secara ekonomi mereka hidup dalam tataran high class, kelas yang tinggi. Ketika berkumpul dalam keluarga besar, rumah tangga pria ini sering disindir oleh ibu mertuanya. Ibu mertuanya mengatakan bahwa dia sangat senang, dia sangat bangga dengan menantu yang punya mobil ini dengan merek begini, dengan merek tertentu. Ibu mertuanya bangga jika anaknya tinggal di sebuah real estate yang ternama di Jakarta. Ibu mertuanya bangga jika melihat anak-anaknya bersama dengan menantunya bisa bermain di tempat-tempat kelas atas dan seterusnya. Ujung-ujungnya sang ibu kemudian mengatakan, tidak seperti si Polanah ini, sudah punya suaminya sok fanatik, sok religius. Apa tuh agama? Agama tidak akan membuat kaya. Agama hanyalah candu belaka, dikit-dikit akhirat, dikit-dikit surga dan neraka. Emang di dunia ini surga dan neraka itu datang dengan sendirinya? Surga dan neraka di dunia itu yang ada apa nggak ada kekayaan? Kalau mau persoalan agama, yang nggak bakal bisa kaya. Pulang ke rumah, diskusi lagi dengan istrinya. Istrinya lebih percaya tentu saja dengan omongan ibunya. Kembali terjadi perbedaan berpikir. Sang suami mencoba untuk mengajak sang istri
dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, tapi pengarahan, kesabaran yang diberikan sang suami jauh dari kata cukup bagi sang istri untuk bisa ikut tertarik dengan arahan sang suami karena hatinya sudah terikat dengan kejahiliahan. Bentuk kejahiliahannya adalah sang istri meyakini bahwa kekayaan itu datang dari keris-keris tadi. Kenapa? Karena sang ibu sering bercerita bahwa ketika ibu pulang bertapa, ketika ibu mendapatkan emas, ibu mendapatkan harta ini adalah selepas ibu melakukan aktivitas ritual bertapa. Bertapa dengan mengiringi keris. Karena sang suami semakin menentang, sang mertua semakin marah. Puncaknya adalah sang suami yang soleh itu diceraikan oleh ibu mertuanya. Dan semenjak perceraian itu, justru anak perempuannya hidup dalam keadaan semakin kesulitan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.